Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan kasih sayang yang selalu dicurahkan kepada kita. Pada pagi hari ini kita dibangunkan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sambungan dari yang sudah dibaca pada minggu-minggu yang lalu, yaitu ayat 108 surat Al-Anbiya, yaitu surat pada ayat-ayat terakhir pada surat Al-Anbiya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Fahal antum muslimun? Katakanlah hai Muhammad, hanya saya sungguh-sungguh hanya diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya hanyalah ilahukum ilahu wahid, bahawa Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu, yang esa. Fahal antum muslimun, maka apakah kamu orang-orang yang berserah diri? Fa in tawallaw faqul adzantukum ala sawa. Jika kamu berpaling, maka katakanlah hai Muhammad, aku telah memberitahu kamu ala sawa, atas hal yang sama. Wa in adri, dan aku tidak tahu, aqaribun am ba'idum ma tu'adun, apakah sudah dekat atau masih jauh apa yang dijanjikan kepada kamu. Innahu ya'lamul jahra minal qaul wa ya'lamu ma taktumun. Sesungguhnya dia mengetahui yang lahir, yang diperdengarkan dari perkataan, dan apa yang kamu sembunyikan. Wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ila hin. Dan aku juga tidak tahu, mudah-mudahan atau la'allahu, sesungguh bahwa penundaan itu merupakan fitnah, atau apa yang dijanjikan itu merupakan fitnah bagi kamu dan kesenangan sampai waktu tertentu. Qala rabbihkum bil haqq. Dia berkata, Rabbi, Tuhanku, ya Rabb, putuskanlah dengan hak. Wa Rabbuna Rahmanul Musta'an ala ma tasifun. Dan Tuhan kami yang Maha Pengasih, tempat berlindung atas segala apa yang mereka sifati. Ya. Ini ayat-ayat akhir daripada surat Al-Anbiya. Ya. Jadi ayat-ayat penutup yang merupakan kesimpulan-kesimpulan setelah Allah menyampaikan hal-hal wa'ad dan wa'id, hal ihwal hari kiamat, ya,
dan ditutup dengan bahwa itu semuanya yang sudah diwahyukan oleh Allah, khususnya dalam surat Al-Anbiya dan di, eh, yang sudah disampaikan dalam kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang terdahulu, itu merupakan petunjuk yang serius, yang tidak main-main. Dinyatakan inna fi hadza la balaghan liqaumin abidin. Sesungguhnya pada surat ini atau pada kitab ini adalah petunjuk yang sungguh-sungguh. Balaghan mubalaghah, yang tidak main-main. Mubalaghah itu yang benar-benar bagi kaum yang mengaku dirinya sebagai hamba Tuhan. Nah, dikunci dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sudah kita bicarakan, tiada kami utus engkau hai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi segala alam. Nah, ini adalah ayat berikutnya sebagai khitab kepada orang kaum musyrik yang masih dalam keadaan menyekutukan Allah SWT. Penegasan ini kesimpulan yang disampaikan bahwa seluruh ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam kitab, dalam Al-Quran dan dalam surat ini, surat Al-Anbiya, hanya satu, pokoknya, batangnya, yaitu katakanlah ya Muhammad, hanyalah aku diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhanmu hanyalah ilahu wahid, yaitu kalimat tauhid, Tuhan yang esa, ilah. Jadi ilah itu bahasa Arab yang biasa kita terjemahkan sebagai Tuhan. Tuhan yang Maha Esa dalam bahasa Indonesia. Yaitu itulah ajaran pokoknya. Ya, konsekuensinya fahal antum muslimun. Kalau Anda sudah percaya kepada Tuhan yang Esa, kepada Allah yang satu, maka apakah kamu sudah muslimun? Muslimun itu berserah diri, menjadi muslim. Muslim itu kan menyerahkan diri. Itu yaitu kalau kita percaya kepada Allah yang Maha Esa, kepada Tuhan yang satu, maka kita konsekuensinya menyerahkan diri, artinya mengakui dan melaksanakan segala ketentuan-ketentuan yang disampaikannya kepada umat manusia, berupa petunjuk, arahan, ketentuan-ketentuan, kewajiban-kewajiban, dan larangan-larangan. Itu konsekuensinya. Nah, itu semuanya, seluruhnya isi daripada surat Al-Anbiya dan isi daripada Al-Quran. Ya, fa'in tawallau, ini khitabnya kepada kaum musyrik juga, maka jika kamu berpaling juga, maka katakanlah Muhammad, azantukum ala sawa. Aku telah menyampaikan kepada kamu semua ajaran itu ala sawa. Ajaran tauhidnya sudah, ajaran-ajaran lainnya dan seluruh ketentuan-ketentuan dari Allah itu sudah disampaikan ala sawa, sama sekali. Itu penafsiran pertama. Ada juga penafsiran yang dimaksud dengan azantukum ala sawa,
aku sudah memberitahukan kepada kamu konsekuensinya nanti, ya, nanti, ala sawa nanti, yaitu tidak segera, ya. Dan aku konsekuensinya itu apa? Kalau orang yang berpaling dan durhaka itu adalah konsekuensi itu adalah kehancuran, kebinasaan, kekalahan. Itu sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Wa in adri aqaribun am ba'idun ma tu'adun. Sekalipun aku tidak tahu apakah janji kehancuran itu sudah dekat atau sudah jauh, atau masih jauh. Ya, yaitu ma tu'adun, yang dijanjikan kepada kamu itu berupa kehancuran bagi orang-orang durhaka dan berpaling itu apakah masih sudah dekat atau jauh itu belum pasti. Tapi yang pasti akan datang kehancuran dan kekalahannya itu. Yaitu ada juga yang maknai ini matu adun itu hari kiamat. Tetapi hari kiamat itu sudah dinyatakan oleh ayat Al-Quran sendiri, itu sudah dekat. Cuma dekatnya itu tentu relatif, ya, relatif. Karena di ayat 97 dinyatakan waqtarabal wa'dul haq. Ya, sudah dekat hari kiamat itu. Wa'dul haq itu hari kiamat. Jadi tidak perlu diragukan lagi bahwa hari kiamat sudah dekat. Nah, tapi yang dimaksud wa in adri aqaribun am ba'idun ma tu'adun, kata arahan dari ayat ini, karena disuruh mengatakan oleh Allah faqul, maka katakanlah, dan aku tidak tahu apakah sudah dekat atau jauh sesuatu yang sudah dijanjikan kepada kamu, janji kebinasaan bagi orang-orang yang durhaka, yaitu nanti kekalahan, kehancuran bagi kaum musyrik Mekah itu. Ini ayat ini turun di Mekah. Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun. Ya, jadi siapa yang ikhlas dia kepada Allah SWT, Allah tahu. Karena Allah itu mengetahui yang lahir, yang nampak, yang dijaharkan dari perkataan, dan yang disembunyikan. Apa yang kita diperkatakan di dalam hati kita, dan apa yang kita keluarkan dari lisan dan mulut kita, Allah tahu semuanya. Jadi tidak bisa disembunyikan dari Allah. Apakah dia beriman atau masih musyrik, Allah tahu. Kemudian berikutnya, arahan dari Allah SWT kepada Rasulullah mengatakan, wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahi. Dan aku pun tidak tahu. Apa yang tidak tahu? Ya, janji kebinasaan itu ya ditunda atau penundaan. Aku tidak tahu penundaan dari kebinasaan itu karena periode Mekah kan belum. Barangkali itu sebagai cobaan bagi kami. Jadi ada kesempatan masih diberi oleh Allah SWT sebelum dihancurkan, sebelum dibinasakan, masih diberi kesempatan sebagai cobaan atau ujian. Apakah masih durhaka, masih membangkang, atau nanti mereka bertobat dan masuk Islam. Jadi sebagai fitnah dan kesenangan yang sebentar. Jadi tidak akan lama-lama.
mata'un wa mata'un ilahi, kesenangan sampai pada waktunya. Ya. Qala Rasulullah berkata, Nabi Muhammad berkata, Rabbikum bil haq. Duhai Tuhanku, putuskanlah dengan hak. Ya, ya ini harapan ya penguat mental Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi kaum musyrik Mekah. Ya pasti ya. Tapi ini banyak bacaannya. Qala itu ada yang membaca yaitu Ibnu Amir mengatakan qul. Jadi bukan qala. Ya. Qul rabbikum bil haq. Yang lain-lainnya baca qala. Artinya maksudnya Muhammad Rasulullah berkata, Rabbikum bil haq. Jadi diabadikan doa Nabi, Rabbikum bil haq. Beri putusanlah dengan yang hak. Ya, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Ya, itulah maksud seperti ini. Wahai Tuhan, perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran. Hak yang hak itu sebagai yang hak. Dan berilah kekuatan rezeki kepada kami untuk mengikutinya. Wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Dan perlihatkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai kebatilan. Ya. Dan berilah kekuatan rezeki kepada kami untuk menjauhinya. Ya. Jadi ini Rabbikum bil haq. Singkatnya seperti itu. Wa rabbunal rahmanul musta'an ala ma tasifun. Ya. Jadi dan Tuhan kamilah, itu sambungan dari kata-kata yang diabadikan di sini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuhan kami, Rabb kami, Ar-Rahman yang Maha Penyayang, ya, Al-Musta'an yang tempat berlindung, ala ma tasifun atas apa yang mereka gambarkan. Ya, dari kaum muslimin yang ikut bersama Rasulullah disifati sebagai orang-orang yang melawan kebiasaan atau tradisi nenek moyang mereka, yang menurut mereka harus dilawan dan dihancurkan. Nah, dalam hal ini Ar-Rahman Al-Musta'an. Ar-Rahman Al-Musta'an. Ada yang Allah, Tuhan kami yang Maha Penyayang, yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dari hal-hal yang itu, hal-hal yang mereka ceritakan itu. Kalau kaum musyrik, ala ma tasifun, dan ini ada juga qiraah yang membaca ala ma yasifun, bukan ta. Jadi kalau ada orang yang baca nanti ala ma yasifun, berarti itu bukan qiraat Asim, tapi qiraat lain daripada, yaitu qiraat, kalau tidak salah, qiraat Hamzah. Itulah akhir dari surah Al-Anbiya ini yang diingatkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pelajaran bagi kita, yaitu memperkuat keimanan, dan itu semuanya berpokok kepada tauhid dan segala konsekuensinya untuk menjadi seorang muslim, seorang yang berserah diri kepada Allah Taala, dan dengan mengikuti segala ketentuan, ya, arahan, hidayah, dan suruhan-suruhan dan larangannya. Wallahu a'lam bishawab.
Di akhir surat Al-Anbiya ini menggambarkan bagaimana dakwah Rasulullah itu hanya menyampaikan kabar gembira kepada orang yang beriman dan ancaman kepada orang-orang yang insaf, tidak memaksakan ulama itu kan pewaris para nabi. Tentunya ulama begitu juga dalam berdakwah kepada umat itu. Bagaimana pula dengan ulil amri? Apakah ulil amri ini boleh memaksakan pelaksanaan syariat Islam ini? Bagaimana? Di dalam Islam tidak dipilah ulil amri, dan ulil amri itu mesti juga ulama. Ya. Jadi kalau ulil amri ini tidak alim, bagaimana dia memimpin? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, penegakan ketentuan-ketentuan Allah itu, dan bagi sebuah masyarakat Muslim itu suatu kemestian. Ya. Jadi mesti itu sudah tugas ulil amri. Karena itu kewajiban bagi ulil amri untuk menegakkan ketentuan-ketentuan daripada Allah SWT. Dan cuma karena kita ini berdampingan dengan umat-umat yang lain, dan itu kan idenya. Dulu di Piagam Jakarta itu kan sudah dicantumkan bahwa kewajiban bagi kaum umat Islam untuk menjalankan syariatnya. Itu sudah benar. Cuma karena ada keberatan dari komunitas yang lain, itu dihapus. Tapi ruhnya sama. Penegakan ya ya ruhnya sama. Tidak hilang. Artinya pemerintah itu dengan kuasanya harus menyuruh amar bil ma'ruf dan nahi aja, amar ma'ruf nahi munkar itu ditegakkan. Ya. Karena kalau masyarakat menghukum sendiri itu main hakim sendiri namanya. Maka ya sudah dilaksanakan itu. Misalnya judi sudah dilarang. Kan Al-Quran melarang kita judi. Minuman keras sudah dibatasi. Ya, artinya tidak boleh dijual secara umum. Ya. Harus tempat khusus. Yang belum itu, kalau pencuri potong tangan itu belum. Nah, atau yang pezina dihukum rajam itu belum, tidak. Karena itu ada persoalan lain. Tapi kalau hukum ekonomi sudah ada bank bank syariah. Ya, sudah. Kemudian dari segi hukum keluarga sudah ada undang-undang perkawinan. Itu kan semuanya syariat sudah ditegakkan. Yaitu roh daripada Piagam Jakarta. Nah, kemudian ada lagi daerah-daerah yang diberi keistimewaan atau daerah khusus seperti di Aceh. Ya itulah tugas pemerintah. Ya, Riau mau jadi daerah istimewa juga, tapi akan bisa lolos kita nggak tahu. Ya seperti itulah.
In itu berarti tidak. Jadi, dan aku tidak tahu. In, ya. In bermakna la. Artinya wala adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilah. Dan apa namanya? Tidak pastilah. La'allahu itu kemana? Hu itu ya dijelaskan yaitu takhirul azab, itu penundaan azab atau penundaan kebinasaan bagi orang-orang musyrik itu, sehingga mereka masih aman gitu waktu itu. Itu kenapa? Itu sebagai fitnah dan kesenangan sementara, mata'un ilahi. Ya. Atau jangan-jangan seperti itu, itulah maksudnya in adri. Ya. Itu untuk memberi kesempatan sebagai cobaan. Itu kan peringatan bagi khitabnya kepada kaum musyrik. Awas, meskipun aku tidak tahu bahwa penundaan hukuman terhadap kalian itu sebagai itu fitnah, tapi itulah maksudnya itu. Yaitu artinya karena di Al-Quran itu biasa sekarang dibalik, ya, untuk memberitahu awas gitu. Walaupun aku tak tahu gitu. Padahal itu ya, seperti wabashirhum bi'azabin alim, beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Ya, azab pedih bukan kabar gembira, tapi itulah Al-Quran mengungkapkan keseriusannya. Ya. Jadi Pak, uraikan ayat tadi, ada cara membaca ayat itu yang satu beda, itu beda. Itu apa boleh? Atau artinya yang mana? Ya, jadi di dalam membaca Al-Quran ada 7 qiraah yang mutawatir, yang boleh kita membaca Al-Quran itu dalam 7 qiraah. Ya. Itu mutawatir. Tapi perbedaan baca ini tidak mengubah makna. Ya, artinya tidak menggeser makna terlalu, ya samalah seperti alamatasifun itu, kalau kita baca alamatasifun berarti itu khitab langsung, artinya orang kedua, artinya kamu. Jadi Allah yang Maha Pengasih, yang tempat berlindung atas apa yang kamu gambarkan. Ya. Kalau Yasifun mereka, jadi orang ketiga. Ya. Itu qiraat yang 7.
yaitu qiraat Abdullah ibnu Katsir di Mekah. Satu qiraat ya. Kemudian qiraat Nafi' di Madinah. Kemudian qiraat Asim di Kufah. Juga Hamzah dan Ya'qub dan Hamzah Al-Kisai itu di Basrah. Ya. Kemudian Ibnu Amir, Abu Amr dan Ibnu Amir di Syam. Ya. Jadi 7 qiraat itu. Semuanya itu sah kita baca. Misalnya dalam baca Al-Fatihah ada perbedaan antara qiraat Nafi' dengan qiraat Asim. Kita membaca Al-Quran ini di Indonesia ini di Mesir, di India sampai ke Asia Tenggara ini yang berkembang itu qiraat Asim. Termasuk di Saudi. Asim melalui riwayat Hafaz. Ya. Jadi kita membaca Maliki Yaumiddin itu dengan panjang, dengan matma. Maliki Yaumiddin. Kalau Nafi tidak panjang. Maliki Yaumiddin. Qiraah Hamzah siratal juga qiraah Nafi dari riwayat Waras kalau tidak salah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi tidak alaihim tapi alaihum. Ya. Nah, itulah perbedaan qiraat. Tapi dia tidak mengubah maknanya. Sama-sama. Ya. Ya. Oh ya. Ya. Iya. Iya. Jadi itu misalnya ihdinas siratal mustaqim itu satu ayat. Ya. Maka siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu satu ayat. Maka afdal dibaca dalam satu nafas. Ya. Tapi kalau nafasnya tidak sampai, boleh berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Kenapa nggak dikasih izin aja Pak Jahit? Supaya bisa berhenti boleh tidak? Kenapa dikasih lah ya, dikasih lah. Ya memang itu gitulah kalau tapi kalau di dalam mazhab Imam Malik itu mutlak. Jadi berhenti di situ karena menurut di dalam mazhab Imam Malik ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat ke-6. Ya. Yang ke-7 ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di dalam mazhab selain juga di dalam mazhab Abu Hanifah. Ya. Karena basmalah tidak termasuk ayat surah Al-Fatihah. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali itu ihdinas siratal mustaqim itu ayat ke-6.
Yang ketujuhnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi dianjurkan atau lebih afdal kita membaca dalam satu nafas. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu afdal seperti itu. Ya. Itu sebabnya dibuat la di situ dalam ghairil siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ada huruf la. Lam lam alif la itu dilarang waqaf. Tapi dilarang itu anjuran. Tak pula sah juga salat kalau nanti wakaf itu tidak sah juga salat. Cuma afdal, jadi jalan afdal utama atau lebih diutamakan kita membacanya dalam satu nafas. Ya. Sekarang ayat Al-Fatihah itu kan 7. Ya. Tapi kalau di dalam mazhabnya Maliki, dia kan tidak baca basmalah. Iya. Berarti ayat yang 7 itu 6 dia. 7 juga. Jadi kalau dalam mazhab Imam Malik, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad 7 ayat. Ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Bedanya dari dalam mazhab Imam Ahmad, basmalahnya tidak dijahar dalam salat jahar. Jadi disirkan bacaannya. Tapi dia ayat daripada Fatihah ayat pertama. Itu bedanya. Dalam mazhab Imam Hanafi, basmalah itu ayat. Ayat yang tersendiri. Guna untuk memulai satu surat. Ya. Tapi tidak termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Tapi ayat yang tersendiri. 7 ayat juga Al-Fatihahnya. Dalam mazhab Imam Malik dimulai dengan ayat pertama Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bukan bismillah ayat pertamanya. Ayat yang kedua Ar-Rahmanir-Rahim. Ketiga Maliki Yaumiddin. Keempat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kelima Ihdinas siratal mustaqim. Keenam siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ketujuh ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kalau kita salat di Maroko, nah seperti itu. Di Quran di Maroko itu ada basmalahnya tidak dicatat. Tidak dibuat nomor, tidak dibuat nomornya. Ditulis. Hah? Tapi ditulis. Tidak ada mazhab yang tidak menulis, dan itulah alasan dalil oleh Imam Asy-Syafi'i. Karena basmalah itu ditulis dengan khat yang sama. Tidak mungkin itu sebagai tambahan atau pengulangan. Ya, kan itu. Ya, itulah pendapat Imam Malik. Oleh Imam Syafi'i tidak diterima di akalnya karena ditulis para sahabat dalam menulis Al-Quran, menulis basmalah itu dengan khat yang sama. Tidak mungkin itu sebagai tambahan. Karena sahabat itu sangat hati-hati. Satu huruf aja tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang.
Nah, tapi itulah perbedaan pendapat. Kita harus berlapang dada untuk menerima perbedaan pendapat seperti itu. Siap? Ya. Ha. Iya betul. Sebab apa? Kalau Imam Malik wuduknya itu kepala ini dalam Imam Malik wajib disapu seluruhnya. Tidak boleh ada yang tinggal. Kalau kita salat mengikut mazhab Malik, lalu kita wuduknya mazhab Syafi'i, tidak sah wuduknya karena dalam mazhab Syafi'i cukup gini aja. Tidak semua kepala diusap. Kan tidak sah wuduknya menurut mazhab Malik. Kalau kita ikut orang yang salat mazhab Malik, kita berwuduk dalam mazhab Syafi'i, menurut mazhab Malik sendiri wuduk kita belum sah. Demikian juga orang mazhab Syafi'i mengikut mazhab Malik. Ya, misalnya di Maroko, ya, kita bermazhab Syafi'i tidak sah kita ikut karena dia tidak pakai basmalah. Tidak sah Fatihah kalau tidak pakai basmalah menurut mazhab Syafi'i. Nah, jalan keluarnya kalau di Maroko kita pindah mazhab menjadi mazhab Maliki. Wuduknya harus dengan wuduk ala mazhab Maliki. Hati-hati ya, kalau nanti sampai ke Maroko atau ke Tunis atau ke Sudan yang mereka mazhab Maliki, wuduklah kalau kita salat berjamaah ya di masjid, mereka menggunakan mazhab Maliki, berwuduklah dengan cara wuduk Imam Malik. Dalam berwuduk itu wajib ini dikusuk. Dikusuk itu bahasa Indonesianya apa? Digosok. Itu kalau digosok lain lagi. Tapi dikusuk. Ad-dalku namanya itu. Ad-dalku. Itu wajib. Kalau dalam Imam Syafi'i, kalau sudah basah aja semua tidak digosok, sudah sah. Tapi sunat mengusuknya. Nah. Tapi dalam Imam Malik itu wajib. Dan memasuk kepala itu harus seluruhnya gitu. Baru sah wuduknya dalam mazhab Imam Malik. Dan baru kita sah salat ikut dalam mazhab Imam Malik. Ya. Kalau di Indonesia, kita umumnya dalam mazhab Syafi'i. Ya. Meskipun sekarang ini sudah ada juga bermacam-macam. Masalahnya Pak, Ya. salatnya itu beda gitu. Konsisten dengan coba namanya lah. Itu kan ada gitu loh Pak. Maksudnya di daerah kita itu ada gitu. Iya, sekarang ini memang sudah bermacam-macam. Ya kita apa aja, kita apa aja dengan bijak. Ya kita konsisten. Ya. Kalau dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, itu Fatihahnya tetap pakai basmalah. Cuma tidak dikeraskan. Dalam salat-salat yang dikeraskan, ya itu basmalahnya tidak dikeraskan. Tapi baca. Ya.
sama dengan, tapi mazhab Syafi'i. Cuma kepala itu memang dibaca disapu semua juga, sapu semua juga. Kalau Imam Hanafi minimal disapu 1/4 kepala. Kalau dalam Imam Syafi'i minimal 3 helai rambut. Ya. Ya. Iya. Nah. Iya. 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 So, enggak sah dia wuduknya. Kalau solatnya mana Maliki, wuduknya Syafi'i ya enggak sah. Ya, itu semua itulah perbedaan pendapat dalam memahami dalil-dalil yang ada, baik itu dari ayat-ayat Al-Quran maupun daripada hadis-hadis Nabi. Nah, itu terjadi perbedaan-perbedaan pendapat seperti itu, dan itu sudah menjadi real dan nyata dalam perkembangan amal dalam umat Islam. Saya kira sudah cukup, dan kita sudah selesai membaca surat Al-Anbiya. InsyaAllah kita akan terus masuk kepada surat Al-Hajj, insyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat mengambil intisari dari apa yang sudah kita baca dan diberi kekuatan oleh Allah untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wallahu wali taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.